Hingga 2021, Facebook masih menjadi platform media sosial yang paling besar dengan pengguna terbanyak. Setidaknya 3/4 populasi dunia merupakan pengguna, dan belum ada tanda-tanda akan terjadi penurunan. Bukan rahasia lagi, hal itu berkat tangan dingin Mark Zuckerberg. Tapi sudahkah kamu tahu bagaimana ceritanya Facebook bisa berdiri sebesar ini? Yuk kita bahas. Mark Elliot Zuckerberg lahir pada Mei 1984 di White Plains, New York. Ibunya, Karen, adalah seorang psikiater, sementara ayahnya, Edward, adalah dokter gigi. Keluarganya bisa dikatakan berkecukupan dan cukup suportif terhadap hobi komputer Mark, terutama ayahnya. Mark pertama kali menyukai komputer dan pemrograman berkat ayah yang mengenalkannya pada Atari Basic Program. Menyadari bakat Mark, Edward pun memanggil tutor, David Newman, seorang software developer. Pada saat SMA, Mark membuat sebuah program messenger yang bisa menghubungkan komputer penghuni rumahnya ke kantor ayahnya. Ia menamainya ZuckNet. Di bangku SMA ini pula, ia bertemu teman baiknya sekaligus pendiri Quora, Adam D'Angelo. Mereka membuat program bernama Synapse, sebuah media player yang bisa menyarankan lagu berdasar referensi penggunanya. Mark muda merupakan orang yang kreatif dan sangat terobsesi dengan pemrograman. Ia kerap mengajak teman-temannya yang pandai menggambar untuk membuat sebuah karakter. Ia kemudian membuat game berdasarkan desain temannya tersebut. Bahkan New York Times mengatakan bahwa saat anak lain menyukai permainan komputer, Mark malah senang membuatnya. Masa muda Mark sebagian besar dihabiskan untuk membuat program dan juga bermain game. Ia sangat tertarik pada kisah-kisah mitologi Yunani atau fiksi ilmiah seperti Star Wars. Mark Zuckerberg masuk ke Harvard pada tahun 2002, mengambil jurusan ilmu komputer dan juga psikologi. Tapi sebelum kita bahas kehidupan kuliahnya, tahukah kamu, rumornya ia pernah ditawari pekerjaan dengan gaji tinggi di salah satu perusahaan software terbesar saat itu. Kabarnya Microsoft saat itu menawarinya pekerjaan sebagai program developer di sana. Tapi Mark menolak dan memilih untuk melanjutkan pendidikan ke Harvard. Buat kamu yang sudah nonton film The Social Network, mungkin kamu menyimpulkan Zuckerberg adalah programmer tak punya teman yang menghabiskan waktunya di komputer selama kuliah. Dan itu jadi salah satu alasan mengapa Mark tidak menyukai film tersebut. Teman-temannya juga mengatakan penggambaran Mark di film itu tidak tepat. Sebab Mark berkelakuan seperti normalnya anak kuliahan. Belajar, pulang ke asrama, nongkrong dengan teman, mendekati perempuan, dan juga berpesta. Mark berteman dengan banyak orang dan senang bersosialisasi. Setelah melewati tahun pertama dengan biasa saja, Mark mulai berkarya di tahun keduanya berkuliah. Ia membuat program bernama Course Match, sebuah program yang bisa mencocokkan kelas dan siapa saja yang mengikuti kelas itu beserta fotonya. Pada Oktober 2003, Zuckerberg mengembangkan Course Match dan meluncurkan situs yang bernama FaceMesh. FaceMesh merupakan situs program yang berisi foto dan data dari penghuni asrama di Harvard. Pengunjung kemudian bisa memberikan suara siapa yang paling ganteng atau cantik. Voting tersebut kemudian di-ranking dan ditampilkan di page FaceMesh. Dalam sebuah wawancara, Mark mengatakan bahwa ide itu sebenarnya hanya iseng. Tujuan awalnya bukan membentuk jaringan media sosial sebesar sekarang, tapi hanya agar bisa melihat-lihat mahasiswi dan membantunya mencari pacar. FaceMesh semakin populer di Harvard. Sayangnya, ini menimbulkan kontroversi. Banyak orang yang melaporkannya dengan tuduhan mengambil dan menggunakan foto tanpa izin. Tidak hanya itu, FaceMesh membuat network switch di Harvard terlalu penuh karena sangat populer. Jadi proyek ini pun terpaksa ditutup setelah meluncur hanya beberapa minggu. Meski FaceMesh dipaksa tutup pada 2003, Mark jadi memiliki reputasi yang cukup bagus sebagai programmer handal di Harvard. Kakak kelasnya, Cameron Winklevoss, Tyler Winklevoss, dan Divya Narendra merekrutnya untuk membuat program HarvardConnection.com. Program ini sebenarnya dibuat sebagai platform yang bisa menghubungkan keluarga besar Harvard dengan kampus-kampus lainnya.
Mark bergabung dengan Harvard Connection pada November 2003. Pada saat Mark bergabung, sebagian besar coding serta tampilan depan sudah jadi. Mark setuju untuk bergabung dan menyelesaikan program itu. Di sini mulai muncul sebuah ketegangan antara pendiri Harvard Connection dengan Mark. Cameron bercerita bahwa pada 25 November 2003, Mark berjanji akan menyelesaikan programnya dalam waktu seminggu. Tapi Mark tiba-tiba menghilang tanpa kabar dan tidak bisa dihubungi. Mereka juga tidak tahu sampai mana dan bagaimana progresnya. Mark hanya mengabari seniornya via SMS, mengatakan bahwa ia sibuk dengan pekerjaannya. Bisa kalian tebak pekerjaan apakah itu? Jadi setelah FaceMesh ditutup, Zuckerberg terpikir ide untuk membuat platform yang menampilkan foto wajah beserta profil orang itu. Tapi tidak hanya itu, mereka juga bisa saling update info terbaru dan bertukar kontak. Mark mengajak kawan-kawannya di asrama, teman sekamarnya Dustin Moskovich di bagian pengembangan program, Andre McCollum di desain grafis, Eduardo Saverin bertanggung jawab pada pengembangan bisnis, dan Chris Hughes menjadi penanggung jawab publikasi. Mark meluncurkan The Facebook ini pada tahun 2004, tepatnya bulan Februari. Hal ini memicu perselisihan dengan para pendiri Harvard Connection, sebab Mark dianggap telah mencuri ide mereka. Mark juga dituduh menyabotase karena di saat yang sama mengembangkan program saingan. Mark kemudian dituntut dan akhirnya kalah persidangan pada 2008. Ia didenda sebesar 1,2 juta dolar. Dalam The Social Network, pendiri Facebook lain terutama Dustin dan Chris secara terang-terangan mengatakan tak suka dengan penggambaran ini. Memang, Mark malah menghabiskan waktu mengembangkan Facebook saat ia seharusnya mengerjakan Harvard Connection. Tapi Winklevoss dan proyeknya tidak berpengaruh apapun dalam perkembangan Facebook. Setelah diluncurkan pada 4 Februari 2004, The Facebook mendapat sambutan positif meski awalnya baru mahasiswa dan alumni Harvard yang bisa menggunakannya. Sekitar 450 orang bergabung dalam waktu 4 hari. Hari-hari berikutnya setidaknya 300 orang mendaftar. Mereka kemudian memindahkan kantornya dari asrama mahasiswa ke Palo Alto, California. Sebulan kemudian, kampus-kampus elit lain pun bisa menggunakan program ini. Tapi mereka terus mengembangkan diri dan semakin banyak kampus terhubung. Pada akhir tahun 2004, seluruh universitas di Amerika dan Kanada sudah tergabung di The Facebook. Atas saran Chris Hughes, Mark pun mengubah namanya menjadi Facebook pada 2005. Mark, Dustin, dan Andre memutuskan untuk cuti panjang demi perusahaan barunya. Sementara Saverin dan Chris kuliah sambil bekerja. Pada 2005, Facebook mulai merambah perkantoran dan perusahaan seperti Apple dan Microsoft. Jaringan dengan universitas di negara lain seperti Inggris, Selandia Baru, Australia, Meksiko, dan lainnya juga diresmikan di tahun yang sama. Pada 2006, Facebook terbuka untuk umum dan sudah mencapai 1 juta pengguna. Mereka mendirikan kantor internasional pertamanya di Dublin, Irlandia. Salah satu faktor yang membuat ini bisa terjadi adalah berkat bantuan Sean Parker. Sean merupakan pendiri Napster dan orang lama di industri dunia digital. Ia yang kemudian menjadi komisaris di Facebook, membantu Mark mendapatkan investor. Salah satunya Peter Thiel yang menginvestasikan $500.000. Facebook semakin besar dan makin banyak pengguna. Hal ini menarik minat Yahoo, perusahaan penyedia layanan website yang populer di tahun 2000-an awal. Yahoo mencoba membeli Facebook dengan harga $1 juta pada tahun 2006. Mark mengatakan bahwa ini adalah salah satu periode tersulitnya, sebab jumlah ini sangat besar bagi mereka saat itu. Disinilah mulai terjadi keretakan di tubuh pendiri. Akhirnya Mark menolak tawaran Yahoo tersebut dan memilih terus mengembangkan Facebook. Dalam sebuah wawancara, Mark Zuckerberg mengaku bahwa keputusannya menolak Yahoo sempat menghantuinya beberapa saat. Ia lalu menambahkan, banyak orang yang mengatakan bahwa aku bodoh menolak tawaran itu. Tapi aku berpikir, jika memang dihargai setinggi itu, artinya Facebook memang layak dipertahankan. Untungnya, tidak sampai setahun nilai valuasi Facebook melejit, bahkan melebihi tawaran Yahoo. Meski perusahaannya berkembang, sayangnya para pendiri sudah tidak satu visi lagi. Dimulai dari Chris Hughes,
yang keluar pada 2007 untuk berfokus di dunia politik. Ia menjadi salah satu tim sukses Barack Obama. Andrew McCollum juga memutuskan untuk keluar pada tahun 2007. Ia memutuskan untuk meneruskan studinya di Harvard. Dustin Moskovitz keluar pada 2008. Ia dan Adam D'Angelo mendirikan sebuah perusahaan digital bernama Asana. Menyisakan Eduardo Saverin dan Mark Zuckerberg sebagai pendiri yang tersisa. Tapi hubungan keduanya memburuk sejak 2006. Mark mengatakan bahwa Saverin sebagai CFO tidak efektif. Sementara Saverin menuduh Mark pada 2007 menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi. Entah siapa yang benar dan siapa yang salah, pertengkaran keduanya diselesaikan lewat kesepakatan tertutup pada 2009. Saverin lalu pindah ke Singapura dan menjadi warga negara di sana. Pada 2012, Saverin dipecat dari Facebook. Terungkap bahwa Mark tidak tahan lagi dengan Eduardo yang dinilai menghambat, sehingga ia memilih untuk mencairkan asetnya dan memberi kompensasi lewat kesepakatan tertutup. Setelah Saverin keluar, Mark menjadi pemilik saham mayoritas di Facebook dan satu-satunya pendiri awal yang tersisa. Ia mereformasi susunan di bidang manajerial dan mengembangkan produknya menuju visi yang dirasanya lebih ideal. Tujuannya simpel. Ia hanya ingin membuat platform yang membuat orang ingin menggunakannya. Facebook semakin berkembang dengan fitur yang semakin komplit. Tidak lagi hanya untuk saling berhubungan dengan teman, tapi juga bisa untuk berjualan, promosi, dan hiburan. Perusahaannya pun semakin besar dengan mengakuisisi banyak perusahaan digital lain. Salah satu yang paling terkenal adalah Instagram pada 2012. Di tahun yang sama, ia juga mengakuisisi Beluga, sebuah perusahaan penyedia layanan messenger. Tahun 2014, Facebook mengakuisisi perusahaan produsen VR, Oculus, dan juga perusahaan messenger yang sangat populer, WhatsApp. Hingga 2021 ada 78 perusahaan berbasis digital yang diakuisisi oleh Facebook, menjadikan perusahaan ini sebagai raja di dunia media sosial, dan membuat Mark Zuckerberg menjadi orang terkaya dunia kelima pada tahun 2021. Memang, sosok Mark Zuckerberg kadang kontroversial, tapi ada banyak hal yang bisa dipelajari terutama tentang ketekunan. Sebab tiap proyek yang dikerjakannya, entah itu iseng atau tidak, Mark selalu mencurahkan 100%. Kamu pun seharusnya begitu. Jangan setengah-setengah dalam membuat sesuatu. Mungkin saja hal yang kamu tekuni jadi rezeki. Jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa like, share, dan tinggalkan komentarmu. Siapa lagi yang ingin dibahas? Sampai jumpa!